Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Destur dengan NIM 0603523005. Hari ini aku akan menjelaskan tentang seorang psikolog fungsionalisme yang bernama Harvey Carr. Harvey Carr lahir di Morris, Illinois pada tanggal 30 April 1873 dari pasangan Hamilton Carr dan Belle Garden. Dia memutuskan bahwa psikologi bukanlah jalan yang cocok baginya dan memilih menjadi guru sains di University of Harvard. Khususnya, dia tidak diberi inisial tengah A saat lahir, melainkan memilihnya sendiri di kemudian hari untuk melengkapi tanda tangannya. Carr adalah pria jangkung dan langsing dengan kecerdasan yang cepat serta sikap yang pendiam dan rendah hati. Orang tuanya adalah pemikir bebas yang mendorong putra mereka untuk membuat keputusan sendiri mengenai agama, pendidikan, dan karir. Carr menyatakan dalam autobiografinya bahwa komunitas lokal sangat percaya pada nilai pembelajaran buku sepanjang perolehannya tidak mengganggu upaya serius dalam hidup. Dengan rasa haus akan pengetahuan, bahkan di tahun-tahun awal ini, Carr melengkapi ajaran yang diberikan di sekolah menengahnya dan belajar sendiri fisika, aljabar, dan kimia dari buku teks. Meskipun pendidikan perguruan tinggi bukan hal yang biasa atau diharapkan di masyarakat, Carr terdorong untuk belajar lebih banyak. Pada usia 18 tahun, Carr menjadi mahasiswa Departemen Persiapan Universitas DePaul. Dia mampu menyelesaikan kursus 3 tahun dalam 2 tahun dengan mengambil kelas tambahan dan melakukan pekerjaan tambahan di sekolah distrik. Carr masuk perguruan tinggi setelah menyelesaikan sekolah persiapan. Ia memilih untuk tetap di DePaul meskipun ia belum mengembangkan tujuan kejujuran yang spesifik. Ia merasa bahwa kesempatan untuk belajar dan mencicip beberapa mata pelajaran merupakan suatu hak yang istimewa dan berharga. Carr memilih jurusan matematika yang menurutnya merupakan suatu hak istimewa yang menurutnya merangsang dan menyerap. Karena penelitian selanjutnya di bidang psikologi ditandai dengan presi dan objektivitas, mungkin tidak mengherankan jika ia tertarik pada matematika di awal kuliahnya. Carr sendiri mengakui bahwa semangat ini kemungkinan besar mempengaruhi pendekatannya. Dia melanjutkan pencarian ini sampai dia mulai mempelajari persamaan diferensial. Kesulitan mata pelajaran membuatnya meragukan kehebatan matematikanya. Carr mempelajari sejarah yang berkembang menjadi minat seumur hidup. Dia mempertimbangkan fisika dan biologi saat mencari jurusan baru. Meskipun kedua mata pelajaran tersebut kurang mendapatkan dukungan dari universitas dan biologi, dianggap tabu oleh pihak yang berwenang, hakikat studi biologi dan landasan teori evolusi tidak disukai di universitas yang khusus bersifat keagamaan. Carr merasa tertekan oleh pendirian agama DePaul yang menentang evolusi dan menjadi tidak percaya pada mereka yang menentang studi ilmiah. Meski begitu, dia mendapat nilai bagus dalam semua mata pelajarannya dan tidak begitu peduli dengan panggilannya di masa depan. Saat ini, dia mempertimbangkan kemungkinan masa depan di bidang hukum dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah bekerja dan menabung sebelum masuk sekolah hukum. Namun, pada tahun ketiga kuliahnya, penyakit serius dan tekanan keuangan memaksanya untuk mengambil cuti, dan Carr kembali ke rumah untuk memulihkan diri selama sisa tahun tersebut. Tahun berikutnya, dia menghabiskan waktu bekerja di pertanian dan membangun kembali kekuatan fisiknya. Sekitar waktu ini, para petani di area tersebut mengalami kesulitan dan Carr mengambil pekerjaan sebagai pengajar di sekolah desa terdekat. Agar mampu untuk kembali ke sekolah, dia akrab dengan orang-orang di desa ini dan dihormati karena pendidikan perguruan tinggi yang ia miliki. Kekaguman tersebut memotivasinya untuk menjalankan tugas mengajar dengan serius demi memenuhi harapan masyarakat terhadap dirinya. Carr tidak memiliki pendidikan sebelumnya di bidang pendidikan dan dengan cepat mengetahui bahwa tugas tersebut memerlukan keterampilan dan eksperimen serius dalam teknik. Dia mengutip metode pelafalan McMurray sebagai salah satu sumber utamanya dalam mempelajari kerajinan ini, yang sangat berdampak pada bimbingannya di kemudian hari. Mahasiswa pasca sarjananya sendiri. Ia menyadari bahwa ia menikmati pekerjaan ini dan mengajar dengan karisma dan perhatian untuk mendapatkan yang terbaik dari murid-muridnya. Ketika Carr siap untuk kembali ke beasiswanya, dia memutuskan untuk memilih perubahan pemandangan dan memilih untuk kuliah di Universitas Colorado pada tahun
1899. Setelah menyelesaikan gelar sarjananya, dia memutuskan untuk tinggal dan mengejar gelar master. Relokasi adalah hal yang dia perlukan, dan universitas memberinya ide dan stimulasi segar. Saat ini, ia berniat mencoba sesekali lagi mengambil jurusan matematika. Namun, dia merasa putus asa dengan kepribadian instrukturnya yang tidak menyenangkan, dan Carr malah merasa terdorong untuk belajar di bawah bimbingan profesor lain yang memiliki koneksi dengannya. Profesor ini mengajar psikologi dan pendidikan, dan Carr mengidentifikasi kesamaan antara mata pelajaran ini dan latar belakang serta minatnya dalam mengajar. Mengenai psikologi, Carr memang hanya tahu sedikit. Dia memutuskan untuk mengambil jurusan sejarah dan menikmati kesempatan untuk mengembangkan keterampilan ilmiah di bidang ini. Dalam kata-katanya, mungkin sains harus didefinisikan berdasarkan semangat dan metodenya, dan bukan berdasarkan mata pelajarannya. Pengalaman eksperimental stunting. University of Colorado memberinya pengalaman pertama yang unik di bidang psikologi. Instrukturnya, Arthur Allen, menyukai gaya bimbingan J. Stanley Hall dan memberikan semangat dan kebapaan dalam pengembangan. Meskipun gaya seperti itu dikritik di tempat lain, Carr menghormati pengaruh Allen dan Hall. Meskipun universitas lain tidak memiliki laboratorium psikologi, Allen mendorong Carr untuk berinvestasi dalam psikologi eksperimental. Allen sendiri tidak terlalu peduli pada peralatan dan mesin, namun melihat meningkatnya minat terhadap pekerjaan eksperimental dan memperkirakan pertumbuhan di bidang disiplin dan ilmu tertentu. Sayangnya, kurangnya peralatan menyebabkan peralatan tersebut hanya diimprovisasi dan tidak dapat membuahkan hasil dalam penelitian mereka. Tahun berikutnya, 1902, Carr diberi beasiswa sebagai mahasiswa pasca sarjana di University of Chicago untuk mempelajari psikologi eksperimental. Carr mulai bekerja sama dengan Dewey, Angel, dan Watson, dan dia berharap berbagai persahabatan yang baik dengan dua orang terakhir. Saat pertama kali melihat lab tersebut, dia dikejutkan oleh bangunan kecil tersebut yang sudah sangat usang dan hancur. Carr menganggapnya tidak layak untuk dihuni manusia. Terlepas dari itu, Carr mulai berkolaborasi dengan Watson di laboratorium dan memulai karyanya dalam persepsi ruang, persepsi penalaran spasial, navigasi labirin, dan kognisi hewan tetap menjadi minat utama Carr. Selama bertahun-tahun yang akan datang, pada tahun 1905, Carr mempertahankan disertasinya ilusi visual dengan gerakan mata yang tertutup. Setelah pembelaan doktoralnya, Carr menghabiskan beberapa tahun mengajar di berbagai sekolah untuk memperkuat keterampilannya. Dia mengajar psikologi selama 2 tahun di Pratt Institute, di mana dia bertemu istrinya, Antoinette Cox. Keduanya kemudian memiliki 3 anak bersama. Perkembangan ideologi. Carr kembali ke Chicago pada tahun 1907 dan bekerja dengan Watson dalam eksperimen Carr-Plunk. Sementara studinya mendapatkan ketenaran, Carr merasa sedih ketika pengakuan Watson memanggilnya keluar dari Chicago dan memberinya tempat di Johns Hopkins. Carr mengambil alih penelitian bawah hewan di Chicago pada tahun 1908 dan melanjutkan pekerjaan yang telah mereka kembangkan. Dia menerbitkan berbagai subjek meskipun karyanya selalu ditandai dengan pendekatan yang hati-hati, skeptis, dan terkendali. Publikasinya juga semakin matang, beralih dari topik spesifik dalam psikologi eksperimental ke konstruksi yang lebih luas. Carr semakin fokus pada konsep-konsep seperti pembelajaran, kesadaran, dan pikiran. Dia dikenal mempertanyakan ide-ide yang dianggap remeh oleh orang lain. Dia dengan hati-hati memeriksa kurva lupa, batas waktu, dataran tinggi tentang perhatian ingatan. Ketertarikan Carr pada fungsionalisme semakin dalam, dipengaruhi oleh G.F. Stout, J. Hammett, dan rekan-rekan yang pernah bekerja erat dengannya. Dalam fungsionalisme versi Carr yang disebutnya psikologi Amerika, efek adaptasi dan pembelajaran ditekankan. Dia menemukan psikologi didefinisikan oleh aktivitas mental. Meskipun dia dikenal terbuka terhadap ide-ide baru, dia ragu-ragu menerima behaviorism Watson, terutama karena hal itu bertentangan dengan ide-idenya tentang mentalism. Dia mendapati dirinya seorang behaviorism di bidang psikologi hewan, tetapi tidak menerima pendekatan dalam psikologi manusia.
Dalam autobiografinya, Carr mengaku berharap bisa melihat psikologi masa depan tahun 1990. Meski ia khawatir hal itu akan mengecewakan. Pengaruh fungsionalisme dan program psikologi Universitas Chicago berkembang pesat di bawah pengaruh Carr. Dia beralih dari posisinya sebagai asisten profesor hingga menjadi ketua departemen, di mana dia memegang posisinya dari tahun 1926 hingga 1938. Selama bertahun-tahun ini, dia membimbing mahasiswa pasca sarjana dengan tesis di berbagai bidang psikologi. Ia menyatakan 131 derajat tersentuh oleh pengaruhnya, 53 diantaranya merupakan disertasi doktoral yang dibimbing langsung olehnya. Dia terlihat dalam banyak komunitas psikologis dan memegang posisi sebagai editor jurnal psikologi eksperimental dan jurnal psikologi umum. Tulisannya yang jumlahnya lebih dari 50 berpengaruh dari beragam. Ia menulis 2 buku berjudul Psikologi Studi Aktivitas Mental tahun 1925 dan Pengantar Persepsi Ruang Visual tahun 1935. Ia menjadi presiden APA pada tahun 1927, memberikan pidato berjudul Interpretasi Pikiran Binatang dan memegang posisi serupa di Midwestern Psychological Association pada tahun 1937. Pada tahun 1938, Carr menjadi profesor emeritus. Pada tahun-tahun setelah pensiun, Carr menguncurkan energinya terutama untuk mahasiswa di Departemen Penerbitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Gadestika. Saya berasal dari kelompok 1 Psikologi Umum. Di psikologi fungsionalisme ini, saya akan menjelaskan William James. William James lahir pada 11 Januari 1842 di New York City, Amerika Serikat. Dia adalah anak dari keluarga terkenal, termasuk saudaranya yang terkenal, Henry James, seorang penulis terkenal. James mengenyam pendidikan di rumah sebelum memasuki sekolah umum di Prancis dan Jerman. Setelah itu, dia kuliah di Universitas Harvard, di mana dia mendapatkan gelar kedokteran pada tahun 1869. Setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran, James mengajar anatomi dan fisiologi di Universitas Harvard. Namun, minatnya beralih ke bidang filsafat dan psikologi. Dia memulai perjalanan akademiknya dengan menulis buku The Principles of Psychology yang diterbitkan pada tahun 1890. Buku ini merupakan karya monumental dalam sejarah psikologi dan membantu membentuk dasar-dasar psikologi fungsional. William James adalah salah satu tokoh utama dalam perkembangan aliran psikologi fungsionalisme. Ia adalah seorang filsuf dari psikolog Amerika Serikat yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. James merupakan pendiri laboratorium psikolog di Universitas Harvard dan dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam perkembangan psikologi fungsional. Selama karirnya, James mengajar di Universitas Harvard dan menjadi salah satu tokoh sentral dalam pengembangan psikologi Amerika. Dia juga menulis banyak buku dan esai mengenai berbagai topik, termasuk filsafat, psikologi, agama, dan pengalaman mistik. William James meninggal dunia pada 26 Agustus 1910, meninggalkan warisan yang sangat penting dalam sejarah psikologi dan filsafat. Karya-karyanya terus mempengaruhi berbagai disiplin ilmu dan tetap dihormati hingga saat ini. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Rizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat fungsionalisme oleh Elton Drake. Edward Leighton Drake meski secara teknis seorang fungsionalis, namun ia telah membentuk tahapan BH resmi Rusia dalam versi Amerika. Drake mendapatkan gelar sarjana dari Wesleyan University di Connecticut pada tahun 1895 dan master dari Harvard pada tahun 1897. Ketika di sana ia mengikuti kelasnya William James dan meskipun cepat menjadi akrab, dia menerima beasiswa di Columbia dan mendapatkan gelar PhD-nya tahun
1898, kemudian ia tinggal dan mengajar di Columbia sampai pensiun pada tahun 1940, dan dia menerbitkan sesuatu buku yang berjudul Animal Intelligence and Experimental Study of Axioton Process in Animal. Teori belajarnya yang dikemukakan Edward Lear Thorndike pada mulanya pendidikan yang dan pengajaran di Amerika Serikat didominasi oleh pengaruh dari Thorndike. Teori belajar Thorndike disebut connections karena belajar merupakan proses membentuk koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering juga disebut trial dan error. Dalam rangka menilai respon yang terdapat bagi stimulus tertentu, Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku beberapa binatang antara lain kucing dan tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Teori connections adalah teori orang yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward L. Thorndike berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Eksperimen ini menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Thorndike berkesimpulan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionalisme juga disebut SR Bond Theory dan XR Psychology Learning. Selain itu, teori juga terkenal dengan trial and error learning. Istilah ini merujuk pada panjangan waktu untuk banyaknya jumlah keliruan akan mencapai suatu tujuan. Teori belajar yang dikemukakan Edward Lear Thorndike disebut dengan teori connections atau dapat juga disebut trial and error learning. Ciri-ciri belajar dari trial and error adalah ada motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, ada kemajuan reaksi-reaksi yang mencapai tujuan. Menurut Thorndike, praktek pendidikan harus dipelajari secara ilmiah. Praktek pendidikan harus dihubungkan dengan proses belajar. Menurutnya, pengajar yang baik adalah tahu apa yang hendak diajarkan. Artinya tahu materi yang akan diberikan, respon apa yang akan diharapkan, dan kapan harus memberikan hadiah atau reward. Ada beberapa aturan yang disebut Thorndike berkenaan pada pengajaran, yaitu perhatian situasi murid, perhatikan respon apa yang diharapkan dari respon tersebut, ciptakan hubungan respon tersebut dengan sengaja, jangan mengharapkan hubungan terjadi dengan sendirinya, situasi-situasi lain sama jangan diindahkan sekira dapat memutuskan hubungan tersebut. Bila hendak menciptakan hubungan tertentu, jangan membuat hubungan lain yang sejenis. Buat hubungan tersebut demi sedemikian rupa hingga dapat perbuatan nyata. Ciptaan suasana belajar sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum yang digunakan Edward Lear Thorndike adalah hukum latihan dan hukum akibat. Menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba. Ini dapat dilakukan manakala seorang tidak tahu bagaimana harus melakukan respon. Karakteristik belajar secara mencoba-coba adalah sebagai berikut. Pertama, adanya motif pada diri seseorang mendorong untuk melakukan sesuatu, lalu seseorang berusaha melakukan berbagai macam respon dalam rangka memenuhi motif-motif. Yang ketiga, respon-respon dirasakan tidak sesuai dengan motifnya akan dihilangkan. Keempat, akhirnya seseorang mendapatkan jenis respon yang paling tepat. Thorndike juga mengemukakan prinsip belajar, yaitu yang pertama, pada saat seseorang berhadapan dengan situasi yang bagi dia termasuk baru, berbagai ragam respon maka akan ia lakukan. Respon tersebut ada kalanya berbeda sampai yang bersangkutan memperoleh respon yang benar. Apa yang ada pada diri seseorang, baik itu berupa pengalaman, kepercayaan, sikap, dan hal lain yang telah ada pada dirinya turut menentukan pencapaian tujuan yang ia ingin capai. Pada diri seseorang sebenarnya terdapat potensi untuk mengadakan seleksi terhadap unsur-unsur penting dari yang kurang atau tidak penting hingga akhirnya dapat menemukan respon yang tepat. Pada diri seseorang sebenarnya terdapat potensi untuk mengadakan seleksi terhadap unsur-unsur penting dari kurang atau tidak pentingnya hingga akhirnya dapat menentukan respon yang tepat. Orang cenderung memberikan respon yang sama terhadap situasi yang sama. Orang cenderung menghubungkan respon yang ia kuasai dengan situasi tertentu tatkala menyadari bahwa respon yang ia kuasai dengan situasi tersebut mempunyai hubungan. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garinda Khalila Amani dengan NIM 0603523034. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh yang bernama William McDougall. Psikologi William McDougall adalah salah satu orang terkemuka yang melaporkan teori motivasi naluri. Definisi naluri berarti tidak terpelajar, seragam dalam berekspresi, dan universal dalam spesies. Dia mengusulkan bahwa
Perilaku naluriah terdiri dari 3 elemen mendasar. Yang pertama yaitu persepsi, perilaku, dan emosi. Teori McDougall didasarkan pada penelitian Darwin sebelumnya yang mengatakan bahwa hewan menunjukkan perilaku yang mirip dengan ciri psikologis manusia. Naluri binatang adalah perilaku yang dapat diamati dan diwarisi dari generasi ke generasi, memberikan keunggulan evolusioner dalam kelangsungan hidup. Banyak psikologi mengajukan penjelasan neurobiologis atau evolusi naluri manusia, namun dasar ini masih kontroversial. McDougall juga menguraikan 18 naluri berbeda yang meliputi seks, takut, tawa, orang tua, penyerahan, keingintahuan, melarikan diri, reproduksi, tolakan, kecemburuan, ketegasan diri, kelaparan, dan seterusnya. Dari daftar ini, kita dapat memikirkan mengapa McDougall memilih naluri tersebut. Kita bekerja untuk memuaskan rasa lapar kita karena pada dasarnya tanpa makanan kita akan mati. Naluri kedua adalah jenis seksual, karena naluri ini menjamin kelangsungan hidup generasi berikutnya untuk meneruskan spesies kita. Terakhir, naluri ketiga adalah mempertahankan diri. Hal ini mencakup kekhawatiran dan agresi, ketakutan akan cedera fisik, dan serangan untuk membela diri atau menjamin kelangsungan hidup individu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadina dengan NIM 0603523011. Saya akan menjelaskan satu materi tentang Granville Stanley Hall. Granville Stanley Hall lahir di Ashfield, Massachusetts pada tahun 1846. Ia belajar di Universitas Harvard dengan William James dalam kursus pertama psikologi di Amerika Serikat dan merupakan orang Amerika pertama yang mendapatkan gelar PhD. Dia tinggal di Jerman untuk sementara waktu, di mana dia belajar di Universitas Berlin dan berkolaborasi dengan Wilhelm Wundt di laboratoriumnya di Leipzig. Kemudian dia kembali ke negara asalnya, di mana dia mengajar filsafat dan bahasa Inggris sampai dia dipekerjakan sebagai profesor psikologi dan pedagogi di Universitas Johns Hopkins. Pada tahun 1883, dia mendirikan laboratoriumnya di Amerika Serikat. Pada 1887, ia menciptakan American Journal of Psychology dan juga memiliki pengaruh kunci dalam penciptaan American Psychological Association, di mana dia menjadi presiden selama 31 tahun. Selama Hall karirnya yang panjang dan produktif, dia fokus pada pengembangan sepanjang siklus hidup, terutama pada tahap awal. Dan dalam pendidikan kaum muda, dia juga tertarik pada teori evolusi dan penjelasan psikologis dari kepercayaan supranatural, termasuk agama dan spiritualisme. Teori rekapitulasi. Pada tingkat konseptual, kontribusi Stanley Hall yang paling terkenal adalah teori tentang rekapitulasi yang menyatakan hal itu perkembangan otogenetik mengingatkan filogenetik. Ini berarti bahwa perubahan yang dialami manusia sepanjang siklus hidup adalah sama dengan perubahan yang terjadi pada evolusi spesies kita. Yang pertama, anak usia dini. Pada tahap pertama kehidupan, kira-kira 6-7 tahun, anak-anak merasakan dunia di atas segalanya melalui indera. Alasannya masih sangat belum matang dan berpengaruh sosialisasi sangat terbatas. Stanley Hall menganggap bahwa periode ini orang-orang kami sangat mirip dengan binatang, khususnya kera, yang ia lihat sebagai nenek moyang manusia. Pada anak usia dini, anak-anak memiliki banyak energi dan tubuh mereka berkembang sangat cepat. Yang kedua, anak kecil. Pada usia 8 tahun, ukuran otak anak-anak pada dasarnya sama dengan otak orang dewasa. Pada usia ini, saat harus memulai pendidikan formal, menurut Stanley Hall, namun ia merasa bahwa pendidikan dasar dan menengah harus menjadi persiapan untuk kehidupan di masyarakat daripada berfokus pada mata pelajaran tradisional mereka.
Penulis ini mengklaim bahwa pengembangan penalaran yang tidak lengkap membuat anak-anak pra-remaja amoral dan cenderung kejam. Peran orang dewasa dalam periode ini harus fokus pada menjaga kesehatan fisik anak dan tidak terlalu banyak dalam berusaha mengembangkan hati nurani moral atau memperoleh keterampilan. Yang ketiga, masa remaja. Seperti Fred, Stanley Hall adalah salah satu psikolog yang mempertahankan hal itu pada masa remaja. Seksualitas menjadi aspek utama kehidupan. Karena itu, ia mempromosikan pendidikan yang dipisah oleh jenis kelamin untuk mendukung pembelajaran moralitas dan alat-alat untuk kehidupan dalam masyarakat. Sekarang mungkin dengan pematangan penalaran. Ini adalah salah satu situasi di mana psikologi dicampur dengan politik. Dan tentu saja banyak kritik muncul karena fondasi yang buruk dari ide-ide yang timbul dari psikoanalisis dan konsekuensi pendidikan dari pembentukan pemisahan karakteristik ini. Warisan Stanley Hall. Granville Stanley Hall sangat menentukan untuk landasan psikologi sebagai ilmu dan sebagai profesi, serta untuk munculnya psikologi perkembangan, pandangannya, dan di atas itu semua, promosi studi di bidang ini mempengaruhi penulis seperti Jean Piaget yang menguraikan salah satu teori yang paling relevan tentang tahap perkembangan. Selama masa panjangnya sebagai guru, Hall mengajar dan membimbing banyak psikolog dan filsuf yang akan memiliki kepentingan besar dalam kemajuan psikologi. Sangat luar biasa selama dekade-dekade berikutnya. Di antara mereka adalah James McKeon Carroll, Louis M. Thurman, John Dewey, Henry Goddard, dan Arnold Geisel. Di sisi lain, Stanley Hall juga merupakan kunci dalam kedatangan psikoanalisis, orientasi yang dengannya ia berbagi sudut pandang yang berbeda ke Amerika Serikat. Pada tahun 1909, ia mengundang Sigmund Freud dan Carl Jung ke Universitas Clark, di mana mereka memberikan serangkaian kuliah yang memiliki pengaruh pada psikologi Amerika, meskipun banyak pakar menolak metode psikoanalisis yang tidak ilmiah. Selain American Journal of Psychology, Stanley Hall mendirikan 3 jurnal lainnya, di mana ia juga menjadi editor, yaitu Pedagogical Seminary, American Journal of Religious Psychology and Education, dan Journal of Race Development. Sehubungan dengan yang terakhir, perlu dicatat bahwa Stanley Hall membela perspektif eugenik dan keunggulan ras kulit putih. Granville dikenang terutama karena perannya dalam pendirian Association Psychology Amerika. Dalam jangka panjang sebagai presiden, ia dipenuhi sejak berdirinya American Psychology Association pada 1892 hingga 1924. Dan saat ini organisasinya merupakan komunitas psikolog terbesar dan berpengaruh di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.